Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 70. Capek mengurus bayi besar. Iya Ma, aku juga memperhatikannya begitu. Apa perlu kita mendatangkan Jessica? Tapi aku takut karena dia licik sekali. Itulah yang Mama khawatirkan. Apa kamu kuat? Terus terang kami tidak tega. Tapi Ma, jika itu untuk kesembuhan Adam suamiku, aku harus ikhlas. Tapi Jenar sayang, ucap Mama. Tenang Ma, aku kuat, aku dan Baby Twin akan berusaha kuat, itu semua demi Adam papa mereka. Papa punya ide, kita ikat saja Jessica dengan kontrak perjanjian, sehingga dia tidak besar kepala dan hanya melakukan tugasnya. Ide yang bagus Pa, bisa meminimalkan kejadian yang tidak kita inginkan. Aku nurut saja dengan Mama dan Papa, yang penting itu terbaik untuk Adam dan kita semua. Kalau semuanya sudah sepakat, Papa akan telepon Shaun untuk mengurus semuanya. Bagus, nah sayang kamu istirahatlah, pasti capek mengurus bayi besar. Bayi besar. Suamimu, ia sering rewel seperti bayi besar. Hahaha, iya Ma betul, hahaha. Notifikasi pesan masuk di handphone Jenar. Tuh, paling juga bayi besar kamu. Jenar segera membuka pesan dan ternyata tebakan Mama benar. Iya Ma betul dari Adam, minta camilan sama kompres air hangat katanya kakinya terasa pegal, aku ngurus ini dulu ya Ma. Ya sudah sana, jangan capek, capek ya. Baik Ma, Pak aku ke atas dulu. Jenar segera membawa potongan buah ke atas menuju kamar Adam. Masuk, perintah Adam. Kamu lapar, ini camilan buahnya. Tentu saja, aku koma selama beberapa bulan dan hanya makan cairan infus. Wajar kalau aku sering merasa lapar. Iya, aku ambilkan handuk hangat dulu ya. Dengan cepat Jenar mempersiapkan semua untuk suaminya itu. Mana yang pegal? Ini kedua kakiku. Oh ini, tahan bentar ya. Handuknya agak panas tapi setelah itu kakimu aku jamin lebih enakan. Jenar mengompres kaki Adam pelan-pelan dengan handuk. Setelah semuanya terkompres rata, Jenar mengambil minyak zaitun dan mengoleskannya di kaki Adam. Apa itu? Ini minyak zaitun untuk massage kaki dan aromanya juga menenangkan. Aku jamin setelah ini kamu pasti tidur nyenyak. Adam memandang wanita di depannya itu, kenapa dia terlihat begitu menggemaskan? Tidak, dia bersuami dan baru hamil. Adam memejamkan mata sambil menikmati pijatan dari tangan Jenar. Ternyata pijatannya enak dan halus. Jessica tidak pernah melakukan ini padaku. Dia wanita pertama yang aku izinkan memegang tubuhku dan justru aku ingin terus berdekatan dan disentuh olehnya. Bagaimana? Tanya Jenar tiba-tiba. Enak, sudah cukup, kamu pergilah istirahat. Baiklah kalau begitu, aku cek jendela dan suhu AC dulu. Jenar segera mengganti suhu AC seperti kebiasaan sebelum Adam tidur. Mengecek pintu balkon, tirai. Nah, sekarang kamu bisa tidur dengan nyaman.
Dari mana kamu tahu suhu ruangan yang aku inginkan sebelum aku tidur? Dari Mama, karena kakak kalau tidur tidak pernah pakai baju. Oh, oh. Jenar mendekati Adam sambil membetulkan selimut. Istirahatlah, aku permisi ke kamar. Jenar, aku ingin memegang perutmu sebentar boleh? Hah, Jenar terkejut, kemudian dia menjawab. Oh, baiklah. Adam membelai perut Jenar pelan. Maaf ya, aku membuat mama kalian capek, jangan rewel, ucap Adam, tiba-tiba. Hei, mereka bergerak, kau merasakannya bukan? Iya, mungkin mereka menjawab tidak apa, ucap Jenar sambil tersenyum manis. Selamat malam, Jenar segera berjalan menuju kamarnya. Setelah menutup pintu Jenar tampak berkaca-kaca. Pagi yang cerah ini Jenar memakai baju terusan warna kuning floral dengan leher Sabrina. Dia tampak berseri-seri. Dengan sedikit bersenandung dia mulai menyiapkan sarapan nasi goreng spesial kesukaan Papa. Karena semalam Papa sudah request masakan itu. Setelah semuanya selesai, Bik tolong bilang Mama sama Papa sarapannya sudah siap. Baik, Non. Aku akan membangunkan Adam. Jenar segera naik tangga menuju kamar Adam. Kak, aku masuk ya, ucap Jenar dari luar dan kemudian membuka pintu. Oh hai Memem, Adam menguap. Jam berapa ini? Jam 6, jawab Jenar sambil membuka tirai dan pintu balkon. Tuh lihat mataharinya sudah tinggi, aku siapkan air panas ya buat mandi. Ya, jawab Adam yang masih terpana melihat penampilan Jenar yang segar dan cantik walaupun dengan perut yang besar. Adam, ayo turun, airnya sudah siap, setelah mandi nanti kita sarapan, keburu dingin. Oke, jawab Adam sambil memakai crutch yang sudah disiapkan Jenar. Dengan perlahan dia menuju kamar mandi. Sabun apa ini? Sabun aroma stroberi, seperti yang aku pakai, aku pikir kamu akan suka. Aku lebih suka aroma ini menempel di tubuhmu Jenar, batin Adam. Memang kalau sudah cinta walaupun lupa tapi masih meninggalkan rasa. Setelah mandi untuk menenangkan pikiran dan hatinya, Adam segera keluar. Wow, kau tampak berseri dan tampan setelah mandi, puji Jenar. Adam tersipu mendengarnya. Sini aku keringkan rambutmu sebentar. Adam duduk depan cermin. Di cermin ia melihat wajah Jenar yang tampak bahagia merawatnya tanpa ada beban sedikitpun. Nah, sudah kering, ayo kita turun sarapan, ajak Jenar sambil menuntun Adam pelan. Pelan karena ini posisi turun jadi harus lebih hati-hati. Wow, Adam kamu tampan sekali memakai kaos biru, ayo duduk sini sayang kita sarapan. Nasi goreng ini tampaknya enak, Bik Minah sekarang tambah pinter masaknya, puji Adam. Bukan saya yang masak tuan, tapi maksud saya Non Jenar yang masak. Benarkah? Petik 2. Cobalah Papa jamin kamu pasti ketagihan. Adam menyuapkan nasi goreng itu ke mulutnya. Bener enak Pak,
puji Adam. Makan yang banyak ya, biar cepat pulih, ucap Mama. Tiba-tiba ada tamu yang masuk di ruang makan. Selamat pagi Om, Tante, sayangku Adam. Jessica, kamu sudah kembali, teriak Adam kaget, kemudian berdiri dan berjalan menggunakan crutch menghampiri Jessica kemudian memeluknya dengan erat. Kemana saja kamu sayang? Aku rindu. Ya Tuhan, kuatkan aku, karena hal ini akan aku lihat terus. Dan aku mohon sembuhkanlah Adam. Entah sampai kapan aku bisa bertahan. Ternyata sangat menyakitkan melihat orang yang kita cintai memeluk wanita lain. Dan aku harus ikhlas demi kesembuhannya. Aduh. Kenapa jenar? Perutku rasanya seperti kram, Ma. Adam melepas pelukannya dan berjalan menghampiri jenar. Kenapa baby twin? Ah, tidak apa. Apa, tadi rasanya seperti kram, sekarang sudah baik. Hei baby twin, ingat apa yang aku bilang, jangan rewel dan menyusahkan mamamu, oke, ucap Adam sambil mengelus perut jenar. Dan ajaib jenar sudah tidak merasakan sakit lagi. Justru kedua bayinya itu tenang. Jessica berdehem. Adam sayang, kau tidak menyuruhku bergabung untuk sarapan. Ups, sorry, aku lupa, ayo duduk. Jessica segera duduk di sebelah Adam. Kemudian sambil memegang tangannya dengan manja dia berkata, Adam, apakah tidak ada salad? Kau kan tahu aku sedang diet. Sekali tinggalkan program dietmu itu, ini masakan adikku rasanya luar biasa. Ya, aku tahu dia memang pintar memasak, bisakah kau katakan padanya untuk membuatkan salad untukku, ucap Jessica sambil menyandarkan kepalanya di pundak Adam. Jenar di sini bukan pembantu, dia anakku dan kau tidak bisa memerintah seenaknya tanpa izin dariku, ucap Mama Indira. Sudah, nggak apa, Ma, kalau buat salad Big Minah pasti tidak bisa, biar aku saja. Tapi kamu pasti capek sudah memasak sarapan tadi, ucap Adam. Tidak apa, bahannya sudah ada semua. Jenar segera berjalan ke meja dapur mengambil semua bahan. Tak lupa dia mengambil mangkuk untuk wadah. Karena letaknya yang agak tinggi dia kesulitan. Dengan berjinjit pun masih tidak bisa diraih. Aduh, tinggi bener ini tempatnya. Kalau lompat sedikit pasti bisa, tapi aku lagi hamil, pikir jenar. Tiba dari arah belakang sebuah tangan besar meraih mangkuk itu untuknya. Kamu itu pendek, nggak mungkin bisa ambil. Kenapa tidak minta tolong aku, bisik Adam di telinga jenar. Tadi aku pikir bisa, ternyata memang tidak bisa, hehehe, ucap jenar sambil membalikkan badan dan tersenyum pada Adam. Sial, kenapa pagi ini kamu menggoda sekali jenar? Adikku, kenapa setiap saat aku ingin selalu berdekatan denganmu? Tanpa sadar tangan Adam membelai rambutnya. Ada apa dengan rambutku, bau ya? Nggak bau, wangi kok, jawab Adam. Aku bantu ikat, kan kamu mau buat salad. Oh, jenar segera berbalik lagi agar Adam mudah mengikat rambutnya. Dengan perlahan Adam mengikat rambut jenar tanpa sengaja lehernya yang putih tersentuh olehnya. Kenapa lehernya pun begitu menggoda?
Semua yang ada di tubuhnya berhasil menggodaku. Sadar Adam, ada Jessica kekasihmu di sana, kata Adam pada hatinya sendiri. Sudah. Terima kasih. Dengan cekatan Jenar membuat salad untuk Jessica. Dengan sayuran, buah alpukat, minyak zaitun dan mayonaise. Ini saladnya, selamat menikmati. Wah Tangxia, oh ya Jenar, ini sih sekedar saran. Aku pikir kamu bisa menggantikan posisi Big Minah, tidak perlu bayar mahal pembantu lagi. Apa maksudmu, ucap Papa Akihiko. Pa, sudah, aku tidak apa-apa. Jenar berusaha meredam emosi Papa. Suasana makan kali ini menjadi tidak nyaman sejak kedatangan wanita ular itu. Maaf semuanya, aku permisi dulu, hari ini ada jadwal senam hamil, pamit Jenar setelah menghabiskan sarapannya. Kalau begitu Mama temani. Nggak usah Ma, nggak usah, gimana, hari ini senamnya berpasangan, biar Mama yang bantu. Berpasangan gimana Ma? Tanya Adam. Jadi sesi ini Jenar harus berpasangan dengan suaminya karena ini tentang pemijatan ibu hamil agar dia merasa rileks. Lah suaminya kan hilang di gondol wewe gombel, makanya biar Mama yang temenin, ucap Mama Indira dengan nada jengkel. Kamu tunggu sini, Mama ganti baju dulu. Aku ikut Ma. Lagian bosan di rumah terus, ucap Adam. Aku bagaimana? Kalau kamu tidak ada acara ikut kami saja. Jessica tampak berpikir. Paling juga nanti disuruh ngurus pria cacat ini. Aku sepertinya ada ketemu klien terkait lukisan. Takutnya aku telat ke tempat meeting, mungkin lain kali aku akan bergabung. Baiklah, kalau kamu sedang sibuk, jangan capek. Apakah besok kamu akan kemari lagi? Tentu saja Adam sayang, besok kamu kan terapi, aku pasti akan menemani. Sampai ketemu besok, pamit Jessica sambil mencium pipi Adam. Wanita ular itu pasti ingin membuat aku cemburu. Tenang Jenar, calm down, ingat baby twin. Ayo Jenar, kita berangkat, Mang Udin sudah siap. Baik Ma. Hei, tunggu, jalannya pelan dong Ma, kakiku masih kaku. Maaf, Mama lupa, ucap Mama sambil menuntun Adam, karena Jenar membawa baju untuk senam hamil nanti. Selama perjalanan Mama selalu berinteraksi dengan cucu kembarnya, Mama sangat antusias menyambut mereka. Kamu lahiran di Jepang saja, karena Mama yakin mata mereka akan sipit seperti Adam dulu. Maksud Mama apa? Tanya Adam keheranan. Ops, keceplosan. Maksud Mama dulu kamu waktu lahirkan sipit karena ada keturunan Jepangnya. Berarti sama dong dengan anaknya Jenar nanti, ayahnya kan ada keturunan Jepangnya juga. Oh, tapi sayang dia pria yang kurang bertanggung jawab, ucap Adam. Lah itu tadi seperti yang Mama katakan, suaminya baru digondol wewe gombel. Hahaha, Jenar terkekeh, Mama bisa saja. Mang Udin yang mendengar pun ikut tertawa. Bersambung.